Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida, mahasiswa Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi-materi yang telah dipelajari pada mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Adapun materi-materi tersebut, yang pertama yaitu mengenai inflasi, yang kedua mengenai kebijakan moneter, yang ketiga yaitu sumber pendapatan negara menurut ekonomi Islam, yang keempat sumber pengeluaran negara menurut ekonomi Islam, dan kelima yaitu mengenai peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan. Materi pertama yaitu mengenai inflasi. Nah, secara umum inflasi adalah suatu keadaan di mana terjadinya kenaikan harga-harga barang secara terus-menerus. Nah, penyebab inflasi ini biasanya dipengaruhi oleh peningkatan biaya produksi, bertambahnya uang yang beredar di masyarakat, dan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Inflasi terbagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama itu inflasi ringan, yaitu inflasi yang terjadi pada tingkat di bawah 10%. Yang kedua inflasi sedang, yaitu inflasi yang berada pada tingkat 10% hingga 30%. Ketiga yaitu inflasi berat. Inflasi berat ini adalah inflasi yang terjadi pada tingkat 30% hingga 100%. Dan inflasi tak terkendali yaitu inflasi yang terjadi pada tingkat di atas dari 100%. Data di Indonesia menunjukkan per April 2023 tercatat inflasi di Indonesia itu sebesar 2,83%. Dan ini lebih rendah jika dibandingkan dengan pada bulan sebelumnya, yaitu sebesar 2,94%. Dan ini menunjukkan bahwa inflasi di Indonesia itu masih terkendali. Lalu bagaimana langkah pemerintah untuk mengendalikan inflasi tersebut? Salah satunya yaitu menggunakan instrumen moneter, seperti menaikkan suku bunga untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, atau sebaliknya mengurangi tingkat suku bunga untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Materi kedua yaitu mengenai kebijakan moneter. Nah, menurut M. Natsir, kebijakan moneter merupakan segala tindakan atau upaya bank sentral untuk mensugesti perkembangan variabel moneter, misalnya uang tersebar, nilai tukar, suku bunga, dan suku bunga kredit, untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 mengenai kebijakan moneter Bank Indonesia, menetapkan bahwa penanggung jawab dan pelaksana kebijakan moneter di Indonesia yaitu Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia. Tujuan dari kebijakan moneter yang pertama itu untuk menjamin kestabilan ekonomi, yang kedua mengendalikan inflasi, yang ketiga meningkatkan lapangan pekerjaan, dan yang keempat yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi. Adapun instrumen kebijakan moneter yang pertama yaitu kebijakan diskonto, yaitu dengan menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga. Yang kedua yaitu operasi pasar terbuka, yaitu kebijakan pembelian atau penjualan surat berharga. Yang ketiga yaitu kebijakan rasio cadangan, dan yang keempat itu imbauan moral, atau Bank Sentral menghimbau kepada bank-bank sentral lainnya untuk mengendalikan tingkat suku bunga. Adapun materi ketiga yaitu mengenai sumber pendapatan negara menurut ekonomi Islam. Jadi Rasulullah adalah pemimpin pertama yang memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara di abad ke-7, di mana semua hasil penghimpunan kekayaan negara dikumpulkan di Baitul Mal, lalu kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara. Adapun pemasukan utama fiskal negara pada masa periode Madinah adalah zakat. Zakat pada masa itu mempunyai posisi seperti pajak di zaman sekarang. Pada masa itu zakat dikumpulkan dalam bentuk uang tunai yang diambil dari hasil peternakan dan hasil pertanian. Selain itu ada pula beberapa sumber pendapatan lainnya. Yang pertama yaitu ghanimah, yang itu harta rampasan perang. Dalam surah An-Anfal, pembagian ghanimah yakni 1/5 untuk Allah dan Rasulnya dan 4/5 untuk tentara yang ikut berperang.
Nah, sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan untuk Allah dan Rasul-Nya adalah untuk kesejahteraan umat. Yang kedua yaitu jizyah atau pajak non-muslim. Jizyah ini dikenakan sebagai pengganti layanan sosial ekonomi dan jaminan perlindungan keamanan. Yang ketiga yaitu kharaj atau pajak tanah yang dikenakan kepada non-muslim. Yang keempat ada usyur, yaitu tarif bea cukai yang dikenakan kepada barang impor dari luar negara muslim. Yang kelima yaitu amwal fadhillah atau harta orang muslim yang tidak mempunyai ahli waris. Dan keenam adanya yang disebut wakaf atau pemberian dari seorang muslim kepada negara. Yang ketujuh yaitu khums atau pajak proporsional yang diambil dari barang temuan dan barang tambang, besarnya sebanyak 20%. Materi selanjutnya yaitu mengenai pengeluaran negara menurut ekonomi Islam. Nah, menurut ekonomi Islam, pengeluaran negara hanya mengutamakan pada kepentingan umum, keadilan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Nah, dalam hal ini terbagi menjadi 3 sektor. Yang pertama, pada sektor pendidikan. Dalam hal ini berfungsi untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia. Yang kedua yaitu pada sektor kesehatan, yang meliputi pembangunan fasilitas kesehatan, peningkatan akses terhadap fasilitas kesehatan, dan penyediaan program kesehatan masyarakat. Yang ketiga pada sektor infrastruktur. Nah, tujuannya ini untuk meningkatkan kualitas hidup dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Materi yang terakhir yaitu mengenai peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan. Nah, zakat merupakan instrumen dalam ekonomi Islam yang dapat memberikan pengaruh terhadap tingkah laku seorang muslim dan dapat membangun ekonomi. Indonesia telah mengatur pengelolaan zakat dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas dan Lembaga Amil Zakat atau LAS. Nah, seperti yang kita ketahui, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama yaitu fakir, miskin, amil, mu'allaf, rikab, garimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Nah, berdasarkan outlook data Zakat 2021 Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, total potensi zakat di Indonesia sebesar 327,6 triliun. Karena itu, zakat sangat berpotensi untuk membantu pemulihan ekonomi nasional dan membantu mereka yang tergolong miskin. Jadi, jika semua orang kaya atau orang mampu rajin mengeluarkan zakat dan didistribusikan secara adil dan merata, niscaya kemiskinan tidak akan terjadi. Karena dana zakat yang disalurkan tersebut selain digunakan untuk kebutuhan sehari-hari juga dapat digunakan sebagai modal untuk memulai suatu bisnis. Nah, dari situlah perputaran keuangan akan mulai terjadi sehingga kemiskinan tidak lagi terjadi. Adapun materi-materi selanjutnya yaitu yang pertama pengangguran, kedua pertumbuhan ekonomi, yang ketiga pendapatan nasional, yang keempat perekonomian terbuka, dan yang kelima yaitu isu-isu kontemporer dalam makro Islam. Langsung saja kita masuk pada materi pertama yaitu pengangguran. Pengangguran didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan. Nah, dalam agama Islam sendiri menganjurkan agar masyarakat tidak terjerumus ke dalam kemiskinan, karena jika terjerumus dalam kemiskinan maka akan menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya. Di mana salah satu hadis berbunyi, kemiskinan akan mendekatkan kepada kekufuran. Adapun penyebab dari pengangguran yang pertama yaitu sedikitnya lapangan pekerjaan, yang kedua kurangnya informasi, yang ketiga kurangnya keahlian, dan yang keempat yaitu kurang meratanya lapangan pekerjaan. Nah, lapangan pekerjaan cenderung lebih banyak di perkotaan daripada di pedesaan. Dari tabel di samping dapat kita lihat
data pengangguran di Indonesia sejak tahun 2020 hingga 2023, di mana pada tahun 2000 itu hanya mencapai 4,94%. Namun pada tahun 2021 mengalami peningkatan hingga 6,26%. Namun dapat dikendalikan kembali hingga tahun 2023 yaitu 5,45%. Tingkat setengah pengangguran yaitu orang-orang yang bekerja di bawah jam kerja normal, yaitu kurang dari 35 jam selama seminggu, di mana pada tahun 2020 itu tingkat pengangguran setengah yaitu mencapai 6,34%, dan pada tahun 2021 mulai meningkat hingga 8,71%. Namun dapat dikendalikan kembali pada tahun 2023 yaitu turun hingga 6,91%. Materi selanjutnya yaitu mengenai pertumbuhan ekonomi. Jadi, pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam satu kurun waktu tertentu. Nah, yang pertumbuhan ekonomi ini dihitung berdasarkan indikator misalnya pendapatan nasional, pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja, jumlah pengangguran, serta berapa tingkat kemiskinan suatu negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi ini berkaitan erat dengan kesejahteraan rakyatnya. Pertumbuhan ekonomi inilah yang menjadi tolak ukur apakah suatu negara berada dalam kondisi yang perekonomian baik atau tidak. Nah, dari tabel di belakang dapat kita lihat bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 10 tahun terakhir, di mana yang tertinggi itu pada tahun 2013 yang mencapai 5,56%. Namun merosot tajam pada tahun 2020 hingga minus 2,07%. Hal ini dikarenakan masa pandemi yang melanda pada masa itu. Namun meskipun masih dalam masa pandemi, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap dapat tumbuh pada tahun 2021 hingga mencapai 3,70%. Dan hingga tahun 2022 yaitu mencapai 5,31%. Dan hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia itu telah membaik. Adapun pertumbuhan ekonomi 6 negara ASEAN, di mana Indonesia berada di posisi keempat dengan nilai tumbuh yaitu 5,3%. Dan posisi pertama ada negara Malaysia dengan perolehan yaitu 8,7%. Nah, hal ini didukung oleh tingkat inflasi Malaysia yang cukup rendah, yang hanya mencapai 3,3% pada tahun 2022, dan juga didukung oleh keberkahan komoditas, sehingga komoditas tersebut digunakan untuk menggelontorkan subsidi energi sehingga daya beli tetap terjaga. Materi selanjutnya yaitu mengenai pendapatan nasional. Jadi, pendapatan nasional adalah ukuran dari nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun yang dinyatakan dalam satuan uang. Nah, pendapatan nasional ini menjadi salah satu tolak ukur untuk menilai kondisi perekonomian suatu negara. Adapun yang mempengaruhi pendapatan nasional yang pertama yaitu permintaan dan penawaran. Jadi, semakin tinggi permintaan dan penawaran dari suatu negara, maka pendapatan nasionalnya pun akan meningkat. Yang kedua yaitu konsumsi dan tabungan, dan yang ketiga yaitu investasi. Adapun data pendapatan nasional negara-negara ASEAN, di mana Indonesia berada pada posisi pertama dengan nilai pendapatan nasional yaitu hingga 1,15 triliun US dollar atau 16,84 kuadriliun. Nah, hal ini sangat jauh jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Adapun materi yang keempat yaitu mengenai perekonomian terbuka. Jadi, perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional atau ekspor dan impor barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lainnya.
Nah, perekonomian terbuka ini biasa juga disebut dengan perekonomian 4 sektor, yaitu sektor rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan sektor negara lain. Di mana dalam hal ini sektor rumah tangga memberikan tenaga kerja bagi perusahaan, kemudian perusahaan memberikan gaji kepada sektor rumah tangga. Nah, sektor rumah tangga dan perusahaan ini membayarkan pajak kepada pemerintah. Adapun fungsi dari sektor negara lain yaitu memberikan ekspor barang-barang dan jasa kepada perusahaan dan pemerintah. Perekonomian terbuka ini sangat menguntungkan, di mana hal yang melimpah di negara kita dapat diekspor untuk menaikkan harganya, sedangkan barang-barang yang tidak ada di negara kita dapat kita impor untuk masuk di negara kita. Adapun materi terakhir yaitu mengenai isu-isu kontemporer dalam makro Islam. Nah, isu kontemporer adalah pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang dan masih hangat untuk dibicarakan. Nah, dalam hal ini isu kontemporernya yaitu mengenai keuangan syariah, di mana seperti yang kita tahu di Indonesia mulai berkembang yang namanya sistem keuangan berbasis syariah. Namun belum sepopuler dengan sistem keuangan komersial. Di mana jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya, Indonesia masih cukup tertinggal. Pada tahun 2020, Indonesia hanya perkembangan keuangan syariah di Indonesia hanya 2,1%. Dan jika dibandingkan dengan negara tetangga, yaitu Malaysia yang mencapai 11,4%. Namun pada tahun 2021, perkembangan keuangan syariah di Indonesia itu mulai meningkat hingga mencapai 6,52%. Perkembangan sistem keuangan berbasis syariah ini terhambat dikarenakan beberapa hal. Yang pertama yaitu kurangnya kesadaran dan pendidikan tentang keuangan syariah. Yang kedua, peraturan dan kebijakan yang tidak ketat. Dan yang ketiga yaitu kurangnya infrastruktur dan teknologi. Jadi masih sangat sulit untuk mendapatkan infrastruktur berupa ATM atau bank yang berbasis syariah. Yang keempat yaitu kurangnya produk dan inovasi. Sekian pemaparan materi yang dapat saya pahami dari pertemuan awal hingga akhir dari mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.